أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fiha arba'atun hurum. Ada 12 bulan yang Allah turunkan kepada kita, dan 4 diantaranya adalah bulan haram, bulan yang sangat dihormati oleh Allah dan Rasulnya. Hari ini kita berada di tanggal 17 Rajab. Salah satu peristiwa yang luar biasa terjadi di bulan ini adalah peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah peristiwa yang kharijul lil 'adah, di luar batas kemampuan manusia, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melalui sebuah perjalanan yang luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratil Muntaha, yang sampai hari ini tak ada satupun yang bisa melakukan perjalanan yang sama. Peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, dan di dalamnya juga ada sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan titipan itu yang hari ini kita laksanakan setiap hari, sholat 5 waktu. Maka sebuah kehormatan sesungguhnya bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memberikan kewajiban kepada umatnya Rasulullah, dan Rasulullah dipanggil langsung menghadap Allah di Sidratil Muntaha, yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa masuk ke dalamnya kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril juga mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, silahkan Anda melanjutkan perjalanan Anda bertemu Allah. Saya hanya sampai di sini. Selangkah saja saya melangkah, maka badan saya akan hancur." Ini menunjukkan betapa luar biasa dan mulianya sholat yang hari ini diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Sholat yang tidak bisa ditinggal dalam kondisi apapun selama kita masih memiliki akal sehat. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat kalian dan tetaplah senantiasa untuk melaksanakannya dalam kondisi apapun. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau seandainya pun dalam kondisi takut kalian, maka laksanakan sholat itu dalam kondisi berjalan atau berkendaraan. Maka karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat ini adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Salah satu rukun yang harus dilaksanakan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, salah satu hal yang paling penting kita jaga adalah keistimewaan dan keutamaan sholat kita. Memperbaiki sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah sholat kita. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal kebaikannya akan dihitung baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Tapi kalau rusak sholatnya tidak terjaga, sholatnya tidak baik, sholatnya tidak dijaga, sholatnya tidak dirutinkan, maka akan rusak seluruh amalnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu yang utama. Karena ini adalah sebuah perintah yang sudah dititipkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra wal Mi'raj.
Salat juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menjelang wafatnya. Beliau menyampaikan as-salah wattaqullah fima malakat aymanukum. Jaga salat kalian. Jaga salat kalian, kata Rasulullah. Di penghujung hayat Rasulullah, wasiat yang luar biasa yang Rasulullah titipkan kepada kita adalah menjaga salat kita. Memerintahkan anak-anak kita untuk belajar salat. Menjaga keutuhan keluarga kita dengan salat. Menjaga kekuatan iman kita dengan salat. Bahkan masalah apapun sesungguhnya yang kita hadapi dengan melaksanakan ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Habib ilayya minad dunya an-nisa wat-thayyib wa ju'ila qurrata 'aini fis shalah." Hubbiba ilayya minad dunya wan-nisa an-nisa wat-thayyib. Dibuat cinta aku terhadap perempuan dan wewangian, minyak wangi. Tetapi Rasulullah mengatakan, wa ju'ila qurratu aini as-shalah. Dijadikan penenang penyujuk jiwaku adalah salat. Setiap Rasulullah menghadapi persoalan, setiap Rasulullah menghadapi masalah, maka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan adalah melaksanakan ibadah salat. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah bersabda, "Qum ya Bilal fa arihna bis salat." Wahai Bilal, iqamahlah salat supaya kami bisa merasakan nikmatnya dan beristirahat dalam salat kami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada alasan hari ini untuk meninggalkan salat kita. Kalaupun seandainya rasa malas itu datang, tetap laksanakan salat. Isi masjid-masjid kita dengan salat. Di waktu kita bekerja, datang waktu sholat, tinggalkan aktivitas duniawi kita untuk berinteraksi dengan Allah. Serahkan kepada Yang Maha Kuasa dengan seluruh problem hidup yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi di kantor, masalah yang kita hadapi di usaha kita. Tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan sholat kita, dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ketika itu kita laksanakan dengan penuh keimanan dan takwa, maka innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar akan terwujud. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal kedua yang terjadi atau hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah pada tahun itu Allah menunjukkan hasil kesabaran dari apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekanan dari kaum musyrikin, meninggalnya kakek dan paman Rasulullah, meninggalnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ujian yang sangat berat yang dirasakan Rasulullah saat itu. Dua orang yang senantiasa membela beliau dalam perjuangan dakwahnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seluruh kesabaran itu, Allah mengundang Rasulullah untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj, untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Diberikan ibadah salat untuk menjadikan salat hiburan pada saat beliau sedang bersedih dan menghadapi masalah. Ujian akan datang kapan saja kepada kita. Masalah akan datang kapan saja kepada kita. Hari ini kita
Ditunjukkan lagi oleh Allah kekuasaannya. Orang tua kita almarhum Pak Haji Zaimar dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bersedih. Tapi inilah perjalanan takdir Allah. Beliau adalah orang yang sangat taat beribadah. Tidak pernah memendam perasaan benci kepada orang siapapun. Beliau datang sholat di masjid kita. Di setiap waktu sholat dalam kondisi beliau sehat. Ini menunjukkan bahwa beliau memahami betapa sholat penting dalam kehidupan itu. Maka karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang hari ini masih diberikan kesempatan untuk berbekal diri oleh Allah, jangan sia-siakan waktu kita. Jangan berpikir usia kita hari ini masih 30 tahun, masih 40 tahun, masih 50 tahun. Ajal kita akan datang setiap saat. Kapanpun dan dimanapun, jika tiba waktunya, maka la ya'takhiruna syai'an wala yastaqdimun. Dia tidak akan maju sesaat dan dia tidak akan dimundurkan sesaat. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan peristiwa Isra wal Mi'raj ini yang bulan ini menjadi salah satu bulan di mana terjadinya Isra wal Mi'raj memberikan banyak pemahaman dan kesadaran kepada kita betapa pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya untuk menjaga salat kita, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih lana ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sawu sufufakum wa tadilu safnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jenazah
diminta dulu biar kita diminta jamaah untuk laksanakan sholat jenazah.